Pantau channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang kami, walaupun undangan ini mungkin dadak. Ini mungkin yang pernah menitipkan putra putrinya di sini. Ya, ini bukti kalau kami yayasan itu memang benar-benar konsisten terhadap pendidikan yang ada di Cinyawa ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat karunia kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tadi sudah saya sampaikan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini untuk membicarakan tentang persekolahan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ranto. Saya di sini kapasitasnya sebagai Yayasan Harian, Ketua Yayasan Harian dari Yayasan Tabaratul Islam. Yayasan Tabaratul Islam yang pusatnya di Langgeng SMP Diponegoro itu punya beberapa sekolah TK, PAUD, MI itu punya, dan kami yang di Patimuan kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua harian di Yayasan Tabaratul Islam. Nah, Bapak Ibu, kami sudah di sini. Yang pertama mengumumkan bahwa TK yang tadinya TK Harapan Kita Cinyawa berubah menjadi TK Harapan Kita Terpadu Cinyawa, terus berubah lagi menjadi TK Mutiara Harapan Cinyawa. Perubahan itu tidak kami kendaki, tapi karena situasi yang mengharuskan berubah. Nah, sehubungan dengan perubahan nama, perubahan stempel, izin operasional sekolah sedang kami urus. Kami kemarin sudah dari Cilacap minggu kemarin, sudah dari dinas, sudah dari kantor yang ngurusi investasi sudah kami lakukan. Tinggal nunggu verifikasi dari dinas. Berarti ini sekolah legal sekali. Kemarin legal nginduk ke yayasan, nginduk ke TK Harapan Kita Patimuan. Tapi sekarang benar-benar akan mandiri total. Namanya menjadi TK Mutiara Harapan. Nah, dengan perubahan itu bukan berarti semuanya akan berubah sama manajemennya. Kami punya keyakinan Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya ke kami itu pasti punya itikat untuk membayar. Akan tapi kami menyadari betul ada beberapa situasi di rumah, mungkin kondangan, mungkin ya banyak hal lah, keguyuban di rumah. Jadi kami melakukan itu. Kalaupun nanti guru kami itu nagih, itu bukan semata untuk memaksa, bukan, tapi hanya sekedar kewajiban saja. Ada ya syukur dibayar, tidak ada ya dicicil, kalau tidak ada ya boleh bar panen. Jadi tolong Bapak Ibu yang ada di sini itu jangan terbeban dengan biaya. Kita musyawarahkan baik-baik. Ya, jadi pendidikan ini jangan dijadikan momok yang menakutkan lah. Dari TK biayanya sudah mahal-mahal, enggak. Berikut juga di akhir tahun nanti, akhir tahun juga ada di Bapak Ibu semuanya. Mau berdharma wisata ya silakan, mau tidak juga silakan, mau perpisahan di sini juga silakan, mau tidak perpisahan di sini juga silakan. Silakan bermusyawarah. Kami dari yayasan memerdekakan Bapak Ibu wali murid untuk bermusyawarah. Ya, tidak diarahkan oleh gurunya. Nanti kok darani guru DP kepengen plesir. Tidak ya, tidak kami arahkan. Nah, ada beberapa yang berubah, yang tidak berubah. Yang tidak berubah tadi sistem pembayaran kekeluarganya masih tetap. Lalu yang kedua, untuk gurunya itu masih tetap, yaitu Bu Sum dan Bu Munasir. Nah, cuma kalau tahun lalu
saya bertanggung jawab penuh terhadap tabungan, tapi untuk saat ini karena masa depan saya yang mungkin akan jarang di Patimuan, ada tugas baru di Rawajaya, jadi sepenuhnya saya serahkan kepada guru di sini. Tapi pemerintah pembagiannya adalah nanti yang nulis tabungan Bu Munarsih, yang mengajar tetap busuk. Jadi semuanya tetap bisa berjalan berdampingan. Nah, percaya saja, buku tabungannya akan aman, tidak seperti kasus di daerah lain. Selama ini kan aman. Dan nanti setelah pengembalian buku tabungan, harapan kami jangan ada gerasi, jangan ada pemberian upah. Dia melas anu tes ngumpulna buku tabungan, terus jangan buku tabungan tulis terus diwai semenek perak, itu jangan. Itu adalah bagian dari kewajiban kami selaku pendidik, ya. Jadi jangan duit dia melas ngurusi tabungan, tulis kesel seketemu satu sewu, jangan. Kami tidak menerima dari semacam itu. Nabungnya total 500.000, yang akan kami kembalikan 500 sing. Ya gitu. Adalah pemahaman kami adalah Bapak Ibu itu ngutangi ke kami. Ngutangi setiap hari nabung 5.000, malah terkadang ada yang nabung itu banyak loh, 300.000, 100.000. Nah, anggur utang 1.000 kan orang uli, anggur utang 5.000 kan orang uli. Nah, itu jadi pola pikir yang dibangun ada seperti itu. Kami diberi kepercayaan, diutangi satu tidak, kami akan kembalikan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh ibu bapak semuanya. Bisa dipahami ya? Untuk tabungan, untuk guru sudah, tabungan sudah. Nah, lalu untuk pembiayaan untuk pembiayaan itu tidak ada perbedaan seperti tahun lalu, di mana SPP-nya ya tetap 20.000. Ya, saya kira 20.000 ya murah lah, terjangkau. Nah, lalu setelah itu untuk daftar ulang itu kan untuk membeli perlengkapan sekolah yang lainnya, untuk perawatan gedung dan sebagainya, yang istimewa gedung juga tetap, dan itu pun juga tidak mesti harus dibayar dengan lunas. Pembayar tetap, guru tetap. Nah, yang sedikit berubah itu adalah kaos. Mengapa? Kaosnya bukan TK Harapan kita lagi, tapi kaosnya nanti adalah kaos Mutiara Harapan. Masa sekolahnya Mutiara Harapan kok kaosnya Jeng TK Harapan, kita kan lagu. Nah, maka dari itu memang akan ada perubahan kaos. Ya, ada perubahan kaos dan mungkin beberapa yang lain akan ada perubahan. Tapi kembali lagi, kami tidak akan membiarkan wali murid. Jika seandainya toh sama-sama ada tujuan harapannya ini, nah kakak kelasnya atau saudaranya atau tetangganya dulu bajunya masih bagus, kaosnya masih bagus, silakan, boleh diminta, boleh dinoni, boleh di tuku murah, boleh, ya itu boleh. Jadi kaosnya Pak, kaosnya sih TK Harapan kepriwe, jangan masalah. Yang penting nanti kami akan membuatkan kaos. Nah, itu mau dibeli silakan, tidak dibeli juga tidak apa-apa. Jadi kami nggak memberatkan, gitu ya. Terus, monggo apalagi kira-kira yang ditanyakan? Mumpung saya di sini. Monggo. Mau tanya Pak. Ye. Mau pakai apa ya? Belum dijahitin. Iya. Apa bisa pakai yang kemarin? Ya bisa. Boleh. Pakai yang kemarin boleh. Iya. Kemarin kan pakai usulannya kakaknya. Ya boleh. Jadi boleh, silakan berkoordinasi dengan, boleh saja. Toh gini. Yang penting anaknya itu nyaman, orang tuanya itu pakai baju, mau pakai baju bebas pun juga sebenarnya boleh. Toh maksudnya sekolah kan yang penting anaknya itu jadi sifat mandiri, punya kemandirian. Jadi baju itu nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya.
hanya untuk kekompakan saja, hanya untuk kerapian saja. Tapi sebenarnya untuk membentuk kemandirian itu kan tidak ada kaitannya dengan seragam. Membentuk kecerdasan kan tidak ada kaitannya dengan seragam. Itu kan, kok maksudnya sekolah TK itu yang pertama untuk berani, bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi, dan terus bisa ya punya sedikit kecerdasan, punya sopan santun, kan seperti itu kan. Belajar sambil lupa, jadi boleh, silakan. Mau menggunakan milik kakak kelasnya, milik saudaranya itu boleh, sampai boleh. Monggo, ya, lagi. Baik, besok kan karnaval, bulan depan kan karnaval. Nah, untuk karnaval itu pun juga silakan kami kembalikan kepada wali murid. Mau menggunakan, bisa saja begini, ya sudah menggunakan motor saja. Anak-anak capek, nanti kan bisa kita sekeluarga ikut motor-motor itu ya, motor-motor saja, tidak apa-apa. Tapi saya minta tolong, kalau motor yang pertama harus bawa helm ya. Nah, terus yang kedua, ya minimal namanya juga karnaval. Kalau memang nggak mau menggunakan odong-odong atau nggak menggunakan kolbak, boleh menggunakan motor, tapi ada 1 atau 2 motor yang dihias. Misalkan dibuat helikopteran atau dibuat apa itu namanya kapal-kapalan atau dibuat aksesoris apalah seperti ogoh-ogoh kayak gitu motornya, jadi biar punya ini memang karnaval, bukan hanya anaknya dandan gitu. Atau kalau menggunakan, ada yang punya kolbak, menggunakan kolbak sebagian menggunakan motor itu juga boleh. Jadi mau menggunakan odong-odong semua itu juga boleh. Hak sepenuhnya ada di wali murid. Juga silakan. Ini tidak ada paksaan, tapi ya paksanya harus ikut, karena masa TKN itu kita tidak ikut. Nah, untuk iuran pun juga silakan dimusyawarahkan. Buat odong-odong berapa, buat banner berapa, buat hiasan-hiasan lainnya berapa. Lalu ya titik juga, orang gurunya kan juga capek ya, disisihkan juga sedikit lah untuk beli es gulai. Nah gitu ya, kita serahkan kepada wali murid semua kayak gitu. Monggo, bukan ada lagi, bukan ada usulan yang lainnya. Fokusnya saya akan di sini, tapi kalaupun seandainya kepikirannya baru di rumah, boleh menyampaikan kepada gurunya. Nanti gurunya akan menyampaikan kepada saya. Gitu. Kalau mau beli baju itu kira-kira Gimana? Beli bajunya nanti silakan sepatnya. Jadi kami kan harus mengakomodir siapa yang beli, siapa yang tidak beli. Kami tidak mau pemaksaan. Jadi silakan, kalau ibu mau beli seragam atau kaos atau apa jenisnya, itu koordinasi dengan guru yang di sini. Nah, secepatnya ini juga sedang proses. Nah, kalau tadi kan itu ada, belum kami buat surat pemberitahuan tentang pembiayaan ya. Tapi kalau seandainya besok-besok bapak ibu itu mau menitipkan uang ke sekolah, entah itu untuk keperluan apa saja, boleh. Misalkan ini busuk, saya nitip uang 100, ya nanti mungkin buat beli kaos atau buat beli seragam, ya, itu boleh 100 gitu. So ini saya nitip 75 untuk daftar ulang, atau ini nitip 100 untuk daftar ulang, itu boleh. Ya, silakan nitip saja sampai dengan apa itu surat pemberitahuan resmi itu boleh. Gitu. Oke. Monggo, ada lagi? Jajan. Ya namanya juga anak-anak. Saya itu kelihatannya perang kayak gini, tapi kalau ada satu anak yang sudah saya pegang 3 menit saja, anak itu pasti yang saya dulu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, tapi kalau yang cewek dewasa enggak. Kalau masih kecil ya, ya gitu. Monggo, bukan ada lagi.
Untuk seragam biayanya saya lupa berapa. Nanti bisa tanyakan ke, karena saya kan sifatnya ini kebijakan. Saya hanya menginstruksikan silakan buat rencana pembayaran, tapi harus lebih murah dari sekolah lain. Jangan terbebani wali murid. Nah, itu untuk pembiayaan yang kaos berapa, terus seragam identitas berapa, seragam yang kayak gitu, seragam PAUD, TK umum, itu kan TK yang umum kan begitu. Nah, itu juga tidak tahu berapa. Yang lebih tahu nanti ibu gurunya. Sudah, gitu? Mau ada lagi? Tidak ada? Baik, tolong sampaikan kepada yang hari ini pulang atau hari tidak sebelum kumpul, sampaikan lagi, semuanya masih sama, pembiayaan sama, gurunya sama, kebijakannya juga sama, yang berubah hanya seragamnya saja. Itu pun juga masih bisa untuk dipakai seragam kakaknya atau saudaranya, ya. Kita fleksibel. Sudah? Baik, ada kurang dan ada lebihnya dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong ceritakan yang baik-baik, yang pantas diceritakan. Kalau apa yang keluar dari mulut saya kok tidak baik, tidak pantas untuk dikeluarkan, tidak pantas diceritakan, ya tolong di-set. Jangan diceritakan yang buruk-buruk tentang saya maupun tentang sekolah ini. Begitu ya. Sampaikan salam hormat kami untuk keluarga di rumah. Sampaikan salam kenal untuk keluarga di rumah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra putrinya dengan keluarga besar TK Mutiara Harapan Cinyawang. Insya Allah kami akan amanah, akan kami didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kami tidak akan jauh dari kebijakan pemerintah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Boleh